Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks di kelas 12 semester 1. Nah, mungkin kalian masih ingat waktu kelas 10 dulu sudah mempelajari tentang reaksi redoks. Redoks berasal dari dua kata, reduksi dan oksidasi. Nah, sebelum masuk pada bagaimana cara kita menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita akan flashback dulu ke kelas 10. Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi. Nah, ini ada beberapa patokan dasar bilangan oksidasi. Yang pertama, dalam unsur atom memiliki bilangan oksidasi 0. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, atom H dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi positif 1. Yang kedua, ya. Terus yang ketiga, atom O dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi min 2. Tolong dihafalkan, ya. Satu belum Ibu. Ini. Yang keempat, atom logam. Nah, atom logam itu siapa aja? Kalau dalam sistem periode unsur, atom logam itu ada di golongan 1A, 2A, 3A, dan semua golongan B yang di tengah-tengah. Itu logam. Biasanya mereka memiliki bilangan oksidasi positif. Ya, positif. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ketika Ibu punya golongan nih, ya. Ibu punya golongan 1A. Nih. Jadi, ketika golongan 1A maka bilangan oksidasinya itu akan sama dengan plus 1, ya, plus 1. Terus golongan 2A bagaimana? Golongan 2A itu bilangan oksidasinya akan sama dengan plus 2. Nah, golongan 1A itu siapa aja? Golongan 1A ada LINA, KRB, CS, FR. Golongan 2A, nih golongan 2A ada siapa aja? Ada BE, MG, CA, FR, BA, RA. Nanti tolong lihat di SPU ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk golongan B? Nah, ini untuk golongan B. Golongan B itu golongan transisi, ya. Nah, di golongan transisi misalnya nih ada Cu. Cu itu kan tembaga. Ya, Cu itu tembaga. Maka Cu memiliki bilangan oksidasi positif karena dia logam. Jadi Cu bisa biloxnya positif 1, bisa positif 2. Ataupun nanti ada lagi misalnya Fe. Fe itu masih golongan B, ya. Nah, Fe itu memiliki beberapa bilangan oksidasi. Salah satunya yang sering terpakai adalah positif 2 dan positif 3. Nah, itu nanti dihafalkan. Ya, jadi saran kalian paham ya bahwa atom logam dalam senyawa itu pasti bilangan oksidasinya positif, logam, tidak pernah negatif. Baik, Ibu lanjutkan pada aturan nomor 5, ya. Aturan nomor 5 menyatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam senyawa sama dengan 0. Jadi ketika Ibu punya H2O, ya misalnya ya H2
H2O. Maka Ibu tuliskan di sini di sampingnya ya. Ketika Ibu punya H2O, H2O ya, ini netral ya, ini netral karena tidak ada positif, tidak ada negatif. Maka bilox totalnya, nah ini berarti dia bilox total itu akan sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada muatan, pasti itu akan 0. Sama dengan 0. Nah, kita perhatikan aturan yang terakhir. Aturan terakhir menyatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi seluruh atom dalam ion itu akan sama dengan muatan ion itu sendiri ya. Contohnya seperti ini ya. Misal Ibu punya NO3- ya, misalnya NO. Nah, ini NO, 3-nya di sebelah bawah, NO3-. Nah, ini ada tanda minnya. Maka tanda min itu mempunyai arti bahwa dia bukan netral lagi. Ini negatif. Maka bilox totalnya ya, maka bilox total dari NO3- itu tidak akan sama dengan 0 lagi, tetapi biloxnya itu akan sama dengan muatan itu sendiri, yaitu negatif. Negatif tidak dikatakan lain, berarti negatif 1. Baik, Ibu lanjutkan pada kekecualian ya. Nah, Ibu harap dihafalkan. Ini kekecualiannya. Kekecualiannya seperti ini. Nah, dalam F2O bilangan oksidasi atom O-nya sama dengan positif 2. Kalau tadi di aturan yang ketiga ya, O itu kan min 2, tetapi dalam F2O itu adalah positif 2 ya. Karena F2O ya, karena F2O ya. Nah, ini karena F2O. Kenapa kok O-nya jadi positif 2? Karena yang lebih negatif itu adalah F-nya. F golongan 7A, bilangan oksidasinya ini lebih negatif. Dia punya min 1. Min 1 dikali 2 itu akan menjadi min 2. Ya. Jadi pasti O-nya adalah positif 2. Nah, itu alasannya ya. Jadi bilangan oksidasi O-nya bukan lagi negatif 2 tetapi positif 2. Baik, Ibu lanjut lagi. Pada aturan yang kedua, kekecualian. Dalam peroksida H2O, N2O, BaO2 dan sebagainya, bilangan oksidasi O bukan min 2 lagi tetapi min 1. Ya, alasannya sama, tadi yang lebih positifnya adalah H-nya. Jadi dihitung dari H-nya, maka O-nya min 1. Dan dalam aturan yang terakhir, dalam hidrida logam NaH, BaH2, AlH3 dan sebagainya, maka bilangan oksidasi atom H yang biasanya positif 1 di aturan nomor 2 ya, itu bukan positif 1 lagi tetapi negatif 1 ya. Oke, itu dasar-dasarnya. Sekarang Ibu akan lanjut pada slide keempat, contoh soal ya. Jadi Ibu menuliskan di sini cosok. Apa itu cosok? Oke, contoh soal ya. Tentukan bilox masing-masing unsur. Oke, Ibu akan menjelaskannya.
baiklah, Ibu akan lanjut pada contoh soal menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur berdasar teori tadi. Contoh soal yang pertama, nih, kita akan menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Mulai dari bilangan oksidasi O, karena O diketahui dari aturan nomor 3 ya, bahwa O itu bilangan oksidasinya adalah negatif 2 ya, negatif 2. Nah, dikalikan dengan 7. Jadi kalau ke atas itu dikali seperti ini ya, dikali min 2 kali 7 berarti min 14. Oke, seperti ini. Nah, ini menurut aturan ke-6 bilangan oksidasi totalnya bukan 0, tetapi sesuai muatannya. Muatannya adalah 2 min, maka totalnya sesuai muatan dia, yaitu min 2. Ya, jadi min 2 dari muatan totalnya. Nah, sekarang kita akan mencari CR. CR dikurangi 14, berapa hasilnya? Min 2 gitu ya. Pasti ini kan positif, untuk penyeimbang negatif adalah positif. Maka positif berapa dikurangi 14 sama dengan min 2? Ya, itu adalah positif 12. Betul? Ya, 12 dikurangi 14 kan min 2 ya. Sudah betul. Nah, sekarang bagaimana kalau ke bawah? Kalau ke bawah, ini ternyata CR punya 2 atom. Maka kalau ke bawah, kita bagi dengan angka berapa? Angka 2. Bagi 2, maka positif 12. Ibu tulis dulu ya. Itu positif 12. Ketika dibagi dengan 2, karena ke bawah, maka bilangan oksidasi untuk CR-nya kita dapatkan positif 6. Bisa dipahami ya? Kalau ke atas dikali, kalau ke bawah dibagi. Yuk lanjut sekarang ke sini. O-nya min 2. Min 2 dikali dengan berapa? 4. Jadi min 8. Ya, ini min 8. Totalnya sesuai muatannya, karena ini bermuatan 2 min, berarti min 2. Nah, sekarang pasti C-nya adalah positif, penyeimbang negatif adalah positif. Positif berapa dikurangi 8 menjadi min 2? Ya, betul, positif 6. Hati-hati, ternyata di bawah C-nya ada 2 atom, berarti 6 ini dibagi seperti tadi contoh yang awal, dibagi 2 sama dengan positif 3. Betul? Ya, ini dapat deh C-nya positif 3. Nah, ini harusnya ada tanda panah di sini ya, tanda panah ini menjadi ya, ini reaksi. Jadi di sini tanda panah gitu ya. Yuk, sekarang kita langsung masuk bagaimana bilox CR. Karena CR itu cuman sendirian, ya tunggal, kita sebut sebagai ion gitu ya. Maka sesuai dengan muatan itu sendiri, positif 3 ya. Kalau CR saja 0. Tapi kalau ada CR3 positif, berarti di sini positif 3. Oke. Nah, sekarang ini ya, O-nya berapa? Min 2 dikali dengan 2 adalah min 4. Nah, ini aturannya aturan kelima, di mana ini tidak bermuatan. Kalau tidak bermuatan positif atau negatif, maka totalnya sama dengan berapa? 0. Ya, dilanjut. Positifnya berapa nih untuk C? Karena negatifnya 4, maka positifnya juga berapa? 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, C-nya cuma 1 di sini. Beda dengan seperti C yang di kiri atau CR yang di kiri. Ada 2, ini mah cuma 1. Kalau cuma 1 sama dengan yang atasnya. Berarti positif berapa? 4 ya. Oke, sudah, kita kerjakan satu soal. Yuk, kita coba kerjakan untuk soal yang kedua. Yuk, MnO4 min, maka O-nya adalah min 2 gitu ya, dikali 4, maka di atasnya min 8. Total biloxnya berapa? Oh, ini bermuatan, berarti min 1, maka totalnya sama dengan negatif
juga di sini buntutnya jumlah atomnya cuma 1, maka sama dengan atasnya, berarti positif 7 gitu ya. Oke, lanjut untuk S. Nah, S kan nggak ada di aturan, maka jangan cari S dulu, tetapi cari H di aturan kedua, bahwa bilox H sama dengan positif 1. Maka ini positif 1, ternyata H-nya ada 2, berarti menjadi positif 2 ini. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini netral apa ion? Ya, tidak ada muatan, tidak ada positif, tidak ada negatif, berarti totalnya sama dengan 0, betul. Maka positif 2 dikurangi berapa biar sama dengan 0? Ya, dikurangi 2 ya. 2 untuk S. S-nya cuma 1, ya udah sama dengan atasnya, berarti min 2. Oke, H berdiri sendiri, positif 1 sesuai dengan muatannya. Ya udah tulis langsung di bawah saja, tidak perlu ke atas kan? Berarti ini positif 1 ya. Oke, ini pun sama, harusnya ada tanda panah reaksi ya. Maaf Ibu terlupa. Nah, ini juga sama, Mn bermuatan positif. Mn-nya cuma sendirian mana ya. Maka sesuai dengan muatannya. Muatannya 2 positif, kalau bilox positifnya ada di depan, berarti positif 2 ya. Dan S sendirian, maka dia 0 ya, sendirian. Kalau S sendirian maka 0, tapi kalau ada S2 min, berarti min 2. Demikian penjelasan contoh soal dari penentuan bilox masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang teori redoks. Masih materi kelas 10 di semester 2. Jadi Ibu masih flashback ke kelas 10 ya. Oke, untuk yang pertama, reduksi adalah peristiwa penurunan bilangan oksidasi, menurun. Yang kedua, oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi. Oksidasi berarti biloxnya naik dari positif 2 ke positif 4, itu oksidasi. Nah, sekarang apa itu reduktor? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi ya, itu reduktor. Kebalikannya, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, penentuan reduktor dan oksidator biasanya diambil dari zat sebelah kiri tanda panah. Nah, selain reduktor dan oksidator, ada juga yang disebut dengan autoredoks. Autoredoks sering disebut juga dengan istilah lain reaksi disproporsionasi, merupakan reaksi di mana hanya satu zat yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus ya. Jadi satu zat mengalami penurunan bilox dan mengalami kenaikan bilox, hanya satu-satunya saja ya, dia diborong gitu ya. Jadi biasanya ada 2 pasang zat, ini mah hanya satu saja ya. Dan biasanya yang diambil adalah zatnya sebelah kiri. Nah, ada kebalikan dari autoredoks, sama ini juga zatnya mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, tetapi zatnya ada di sebelah kanan, disebut dengan reaksi proporsionasi ya, merupakan reaksi di mana zat yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, nah zatnya ada di kanan, itu saja bedanya ya. Nanti insya Allah akan dicontohkan. Nah, sekarang kita akan lanjut pada aplikasi soal, mana reduksi, mana oksidasi, mana reduktor, dan mana oksidator ya. Contohnya ya, oke. Nah, tadi bilangan oksidasinya sudah ditentukan ya, waktu memberi contoh untuk penentuan bilangan oksidasi. Ibu akan menuliskan
pembedanya adalah tanda panah. Di sini tanda panah. Ya, ini pembedanya tengah-tengah. Maka kalian lihat kiri dan lihat kanan, unsur mana yang mengalami perubahan oksidasi, bilangan oksidasi. Nah, sekarang kalian perhatikan, ternyata di sini Cr dari positif berapa ini? 6 ke positif 3. Oke, ternyata dia mengalami perubahan. Oke, akan ibu tarik garis. Oke, minta maaf, tarik garisnya belok-belok ya. Ulangi lagi. Oke, di sini ya, garis lurus, sini. Ibu langsung lanjutkan ke sebelah kanan, mencari CR pasangannya. Terus ibu lanjutkan. Oke, ternyata dari 6 ke 3 dia turun. Ya, ibu akan tuliskan kalimat katanya, dia mengalami turun. Oke, tadi zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi kita sebut dengan apa? Reduksi. Ya kan, berarti dia mengalami reduksi. Oke, jadi agak lama karena pennya seperti ini ya. Oke, sabar. Oke, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti Cr2O7 2- mengalami reduksi, dan Cr3 positif karena dia ada di sebelah kanan, maka Cr ini kita sebut sebagai hasil. Ya, berarti dia merupakan hasil dari yang namanya apa? Reduksi. Ya, dia hasil reduksi. Maka kita langsung lihat ke pertanyaan. Ada pertanyaan, reaksi reduksinya siapa? Ya, nyambung ya. Berarti sudah ketemu ya, reaksi reduksinya adalah siapa? Yang di kanan kalau hasil Cr3 positif akan ibu pindahkan ya. Nah, berarti ini sip. Oke, berarti hasilnya akan ibu tuliskan secara tulisan tangan saja ya, karena agak susah tadi ternyata. Berarti di sini Cr ya, hasil reduksinya adalah Cr3 positif. Tuliskan di sini Cr3 positif. Nah, itu ya hasil reduksinya. Nah, sekarang kita akan lanjut pada yang satu yang berubah. Ternyata kalau O dengan O kan sama, nggak boleh ya, harus cari yang berbeda. Berarti ini yang berbeda. Ini yang warna kuning. Positif 3, ini positif 4. Coba kita tarik garis lagi. Ibu tarik garis ke kanan ya. Ke sini, cari C-nya. Ke atas. Oke, dari 3 ke 4 ternyata ibu kasih warna yang dominan. Oke, warna biru saja. Dia mengalami apa? Ya, betul. Dia mengalami kenaikan bilox. Ya, naik ya. Kalau naik berarti kita sebut reaksinya adalah reaksi apa? Ya, betul, oksidasi. Ya, ini oksidasi. Mohon dimaklum ya, untuk penulisannya agak lama, pennya manual ya. Ya, dia mengalami oksidasi. Berarti C2O4 2- itu mengalami oksidasi menjadi Cr3CO2 ya. Nah, di sini pun sama, karena dia posisinya sebelah kanan, maka CO2 kita sebut sebagai hasil dari oksidasi ya. Ini hasil
oksidasi ya, hasil oksidasi. Nah, jadi hasilnya di sebelah kanan ya, hasilnya sebelah kanan. Maka ya, kita tuliskan di sini hasil oksidasinya berarti siapa sebelah kanannya? Ya, betul. Ada siapa? CO2. Ya, sip. Ya, dia ada CO2 gitu ya. Oke, sip. Sekarang bagaimana penentuan reduksi dan reduktor dan oksidator? Kalau ada kata-kata reduksi, maka pasangannya bukan reduktor, tetapi pasangannya siapa? Ya, betul. Kebalikannya, oksidator. Oksidator zat yang mengalami reduksi, ya. Ini adalah oksidator. Ya, oksidator. Berarti oksidatornya ambil sebelah kiri. Jangan sebelah kanan. Kalau sebelah kanan hasil, maka oksidatornya diisi kita simpulkan Cr, ya kan? Cr2, oke, O